Analis pasar hasil pertanian terampil. 1. Seorang analis pasar hasil pertanian terampil sedang menganalisis tren produksi padi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, provinsi manakah yang menjadi produsen utama padi di Indonesia? A. Jawa Barat. B. Jawa Tengah. C. Jawa Timur. D. Sulawesi Selatan. E. Sumatera Utara. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Jawa Barat. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, Jawa Barat merupakan provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. 2. Dalam menganalisis pasar hasil pertanian, seorang analis pasar hasil pertanian terampil perlu memahami sistem pertanian di Indonesia. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan ciri pertanian organik? A. Penggunaan pupuk kimia sintetis. B. Rotasi tanaman. C. Pengendalian hama secara biologis. D. Pemanfaatan kompos. E. Konservasi air dan tanah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Penggunaan pupuk kimia sintetis. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pertanian organik menghindari penggunaan pupuk kimia sintetis dan lebih mengandalkan pupuk alami seperti kompos dan pupuk kandang. 3. Seorang analis pasar hasil pertanian terampil sedang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pertanian. Fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan termasuk dalam kategori faktor A. Ekonomi. B. Sosial. C. Teknologi. D. Iklim. E. Politik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Iklim. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa El Nino adalah fenomena iklim yang mempengaruhi curah hujan dan suhu, sehingga berdampak signifikan pada produksi pertanian. 4. Dalam analisis rantai pasok hasil pertanian, seorang analis pasar hasil pertanian terampil menemukan bahwa harga cabai di tingkat konsumen jauh lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat petani. Fenomena ini disebut A. Inflasi. B. Deflasi. C. Margin pemasaran. D. Elastisitas harga. E. Volatilitas harga. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Margin pemasaran. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen, yang mencakup biaya distribusi dan keuntungan pelaku pemasaran. 5. Seorang analis pasar hasil pertanian terampil sedang mengkaji regulasi terkait ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, apa yang dimaksud dengan kedaulatan pangan? A. Kemampuan negara dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam. B. Hak negara untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri. C. Tercukupinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup. D. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. E. Kemampuan negara untuk mencapai swasembada pangan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Hak negara untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat. 6. Dalam melakukan analisis pasar, seorang analis pasar hasil pertanian terampil menggunakan metode pengumpulan data primer. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk metode pengumpulan data primer? A. Wawancara mendalam. B. Observasi lapangan. C. Focus Group Discussion (FGD). D. Analisis dokumen. E. Survei dengan kuesioner. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Analisis dokumen. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa analisis dokumen termasuk dalam metode pengumpulan data sekunder, bukan data primer. Metode pengumpulan data primer melibatkan pengumpulan informasi langsung dari sumber pertama. 7. Seorang analis pasar hasil pertanian terampil sedang melakukan analisis tren harga beras. Jika data menunjukkan pola kenaikan harga yang berulang setiap tahun pada bulan-bulan tertentu, fenomena ini disebut A. Tren. B. Siklus. C. Musiman. D. Variasi acak. E. Fluktuasi harga. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Musiman.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pola kenaikan harga yang berulang pada periode waktu tertentu dalam setahun disebut variasi musiman, yang sering terjadi pada komoditas pertanian. 8. Dalam menganalisis elastisitas permintaan bawang merah, seorang analis pasar hasil pertanian terampil menemukan bahwa persentase perubahan jumlah permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Permintaan bawang merah termasuk dalam kategori A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis uniter, D. Elastis sempurna, E. Inelastis sempurna. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Inelastis. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa permintaan disebut inelastis jika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga, menunjukkan bahwa permintaan tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. 9. Seorang analis pasar hasil pertanian terampil sedang mengkaji dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar hasil pertanian. Jika pemerintah menetapkan harga minimum floor price untuk gabah, apa yang kemungkinan besar akan terjadi? A. Surplus produksi, B. Defisit produksi, C. Harga pasar akan turun, D. Permintaan akan meningkat, E. Penawaran akan berkurang. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Surplus produksi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penetapan harga minimum di atas harga keseimbangan pasar cenderung mendorong produsen untuk meningkatkan produksi, sementara permintaan berkurang, sehingga berpotensi menyebabkan surplus produksi. 10. Dalam menganalisis sarana pemasaran hasil pertanian, seorang analis pasar hasil pertanian terampil menemukan bahwa banyak produk hortikultura rusak selama pengiriman. Sarana apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Pasar induk, B. Gudang penyimpanan, C. Cold storage, D. Pasar lelang, E. E-commerce platform. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Cold storage. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa cold storage atau penyimpanan berpendingin sangat penting untuk menjaga kesegaran dan memperpanjang umur simpan produk hortikultura selama proses distribusi dan pemasaran. 11. Seorang analis pasar hasil pertanian terampil sedang menganalisis struktur pasar kopi di Indonesia. Jika pasar didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang saling bersaing, struktur pasar ini termasuk dalam kategori A. Pasar persaingan sempurna, B. Monopoli, C. Oligopoli, D. Monopolistik, E. Monopsoni. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Oligopoli. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar dan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 12. Dalam melakukan analisis kelayakan finansial usaha pertanian, seorang analis pasar hasil pertanian terampil menggunakan metode Net Present Value (NPV). Jika hasil perhitungan menunjukkan NPV positif, apa artinya? A. Usaha tersebut tidak layak dijalankan. B. Usaha tersebut layak dijalankan. C. Usaha tersebut akan balik modal dalam waktu singkat. D. Usaha tersebut memiliki risiko tinggi. E. Usaha tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Usaha tersebut layak dijalankan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa NPV positif menunjukkan bahwa nilai sekarang dari arus kas masuk lebih besar dari nilai sekarang arus kas keluar, yang berarti usaha tersebut layak secara finansial untuk dijalankan. 13. Seorang analis pasar hasil pertanian terampil sedang mengkaji peran koperasi dalam pemasaran hasil pertanian. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan fungsi utama koperasi pertanian? A. Penyediaan sarana produksi pertanian. B. Pemasaran hasil pertanian anggota. C. Penyediaan kredit untuk anggota. D. Penetapan harga pasar komoditas pertanian. E. Peningkatan posisi tawar petani. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Penetapan harga pasar komoditas pertanian. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa koperasi pertanian tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga pasar komoditas pertanian. Harga pasar umumnya ditentukan oleh mekanisme pasar atau kebijakan pemerintah. 14.
Dalam menganalisis data deret waktu harga jagung, seorang analis pasar hasil pertanian terampil menemukan pola kenaikan harga yang konsisten setiap 5-6 tahun. Pola ini termasuk dalam kategori A. Tren, B. Siklus, C. Musiman, D. Variasi acak, E. Fluktuasi harga. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Siklus. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pola perubahan yang berulang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun disebut siklus. Ini berbeda dengan pola musiman yang terjadi dalam 1 tahun. 15. Seorang analis pasar hasil pertanian terampil sedang mengkaji standarisasi produk pertanian. Berdasarkan regulasi terbaru, apa yang dimaksud dengan sertifikasi Prima 3 untuk produk hortikultura? A. Produk bebas dari residu pestisida. B. Produk dihasilkan dengan sistem pertanian organik. C. Produk aman dikonsumsi. D. Produk memenuhi standar ekspor. E. Produk dihasilkan dengan sistem pertanian presisi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Produk aman dikonsumsi. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sertifikasi Prima 3 adalah tingkat terendah dalam sistem sertifikasi keamanan pangan untuk produk hortikultura di Indonesia, yang menjamin bahwa produk tersebut aman dikonsumsi.